Bapak Ibu Haji 2025 yang saya hormati dan semuanya semoga berkesehatan. Kita bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dimudahkan, diringankan langkahnya menuju majelis taklim, majelis ilmu, majelis yang selalu dibawakan Allah di makhluk-makhluknya di malaikat insyaallah. Ya. Seperti biasa hari kita akan melanjutkan kajian rutin kita yaitu kajian tafsir yang akan dipandu atau dipimpin oleh Syekh Abdul Sulaiman. Beliau sudah ada dengan kita karena waktunya sudah jam 10:30 lebih sedikit ya, sudah melambai dari undangan. Akan kita mulai dan nanti mungkin yang lain bisa menyusul. Mungkin akan lebih atur, saya mungkin bisa merapat sedikit beberapa ingin lain kiat betul sandaran untuk merapat orang ini biar lebih betul insyaallah. Baik, bersama mari kita mulai kajian kesempatan ini dengan berdoa betul bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Ustaz Bagi Sulaiman langsung kita tentukan waktunya secukupnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah haji 2025, mudah-mudahan mabrur. Amin. Dan mudah-mudahan sepulangnya haji insyaallah membawa berkah, membawa perbaikan baik untuk keluarga maupun masyarakatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu juga yang lain, kita mencoba membaca surat yang paling pendek, surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan walaupun pendek bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan ini. Bapak Ibu sekalian, yang Ibu bisa mendengar? Halo? Alhamdulillah. Sudah makan pagi? Sudah. Kalau lapar itu nggak manfaat dan nggak bisa masuk, nggak paham kalau lapar itu. Bapak sekalian, kata Al-Ikhlas itu adalah berasal dari satu kata namanya khalasa. Khalasa itu artinya bisa lepas, bisa murni. Maka kalau ada orang yang jual madu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di toko Indonesia itu jual madu, di luar di tulisan di situ ada namanya madu khalis. Nah, khalis itu artinya murni, tidak ada yang mencampuri. Nah, saya tidak tahu bisa diukur nanti madunya ini ada gulanya atau tidak, ada gula pasirnya atau tidak. Menurut madu di Indonesia sepertinya ada kandungan gulanya. Itu namanya bukan madu yang khalis, tapi madu yang campur. Nah, kemudian kata khalasa itu ditambah alif lam, ditambah alif jadi akhlasa,
yukhlisu, memurnikan. Kemudian dari kata itu pula muncullah kata al-ikhlas. Al-ikhlas itu artinya upaya kita memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan dari sesuatu yang kotor, sesuatu yang campuran, kemudian dimurnikan menjadi khalis, menjadi yang murni. Dari kata ini kita bisa melihat bahwa apa yang dimurnikan oleh surat Al-Ikhlas ini, kita jelas surat Al-Ikhlas ini ingin memurnikan akidah umat yang dulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW diturunkan Al-Quran, akidah mereka sudah campur, sudah melenceng dari akidah yang diajarkan oleh leluhur mereka Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ada beberapa riwayat hadis yang disebut dengan asbabul wurud. Asbabul wurud itu artinya sebab-sebab datangnya hadis. Tapi di sini asbabun nuzul ya. Maaf, asbabun nuzul adalah sebab-sebabnya turun al-ayat. Salah satunya ada yang menambahkan, ada yang meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika datangnya wahyu, ketika menyebarkan wahyu, ada orang-orang yang terganggu, ada orang-orang yang merasa terganggu, yaitu orang-orang Quraisy yang sudah menyembah patung sebagai Tuhan mereka. Kemudian orang-orang Quraisy di awal-awal kehidupan Nabi itu, awal-awal wahyu bertanya pada para sahabat, wahai sahabat, Muhammad itu dia sudah memecahkan tongkat kami. Mecah tongkat itu maksudnya memecahkan persatuan kami. Dia telah mengejek agama nenek moyang kami. Apa agama mereka? Jadi di samping Ka'bah itu diriwayatkan dalam sejarah ada 3 patung besar. Ada namanya patung Lata, Uzza, Manat. Ada 3 patung besar di samping patung-patung yang besar. Mereka sudah berubah keyakinannya dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang Muhammad SAW membawa kemurnian ini, akidah ini, dan mereka merasa terganggu. Coba tanya Muhammad itu, apakah Muhammad itu sakit? Apakah Muhammad itu nggak punya apa-apa, miskin? Kok aneh-aneh gitu biasanya? Kok mau aneh-aneh, mikirnya aneh-aneh? Atau dia ingin seorang perempuan? Nanti saya kasih. Coba tanyakan sama Muhammad itu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, saya ini bukan orang yang gila, saya ini bukan orang yang sakit, saya ini bukan orang yang ingin perempuan. Saya ini adalah Rasulullah SAW yang ingin memurnikan akidah manusia. Akhirnya kemudian orang Quraisy mengatakan, kalau begitu coba terangkan Tuhanmu itu kayak apa? Nah itu pertanyaan itu. Dalam hadis dikatakan, coba Tuhan Muhammad itu kayak apa? Terangkan dong biar kami paham gitu. Maka muncullah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira beberapa hadis yang merupakan sebab-sebab turunnya ayat ini bercerita semacam itu. Jadi orang-orang Quraisy sangat terganggu dengan kehadiran akidah ini karena mereka sudah terbiasa untuk menyembah patung. Bapak Ibu sekalian, Al-Ikhlas ini sekali lagi ingin memurnikan akidah-akidah yang sebelumnya yang berkembang.
Tidak hanya akidah-akidah yang berkembang pada zaman atau pada masa-masa Quraisy, tetapi sebelumnya akidah Islam yang dibawa, akidah yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut kata agama Hanif, itu telah terselewengkan oleh agama-agama yang lain. Saya membawa beberapa catatan yang sebenarnya bisa dicek dalam Al-Quran. Beberapa catatan saya coba fotokan Al-Quran tadi misalnya. Dalam surat Yunus ayat 31, di samping orang-orang Quraisy itu menyembah patung, sebenarnya kata Allah itu sudah biasa mereka dengar, mereka ucapkan. Jadi kata-kata qasam, kata-kata sumpah itu kan wallahi, wallahi itu kan ya, Bapak sendiri dengar ya. Orang sini itu apa-apa urusan kecil aja wallahi gitu. Iya. Kalau kita nyebut wallahi itu rasanya untuk urusan yang besar. Kamu tadi datang enggak? Enggak, wallahi saya enggak datang. Wallahi aja, urusan datang aja wallahi orang sini. Iya. Jadi bahasa harian gitu. Kata-kata wallahi dan sebagainya, kata-kata Allah sebenarnya sudah mereka ucapkan sejak dulu. Allah itu sudah dikenal, tetapi dia menyeleweng menyembah patung selain Allah SWT. Maka Allah merekam dalam surat Yunus ayat 31. Allah SWT berfirman, "Qul." Jadi kalau orang-orang Quraisy zaman itu ditanya, katakan, tanya mereka, man yarzuqukum minas samai wal ard am man yamliku asam awal absara wa man yakhrujul hayya minal mayit wa yakhrujul mayita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Tanya mereka, orang-orang kafir itu, siapa yang memberi rezeki kalian semua, minas samai wal ard, yang turun dari langit dan dari bumi, amma yamliku, dan siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, wa may yakhrujul hayya minal mayyit, siapa yang bisa menghidupkan dari sesuatu yang mati, wa yakhrujul mayyita minal hayy, dan bisa mematikan dari sesuatu yang hidup, wa may yudabbirul amra, siapa sebenarnya yang mengurus semua negara, semua persoalan-persoalan di dunia ini. Fasayaqulun, maka Allah mengatakan, mereka itu pasti jawabannya Allah. Fasayaqulun Allah. Mereka juga mengatakan itu Allah. Artinya akidah Allah itu sudah ada sebelumnya, diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi, kemudian tercampur dengan akidah-akidah yang lain, yang itu kemudian harus dimurnikan, harus diikhlaskan. Jadi kata ikhlas itu artinya apa? Memurnikan. Kalau khalis, murni ya, tapi kalau akhlasa yukhlisu, ikhlas adalah memurnikan. Maka kita sering mengatakan ikhlas ya. Ikhlas dong. Nah, kira-kira ikhlas dong karena apa? Karena kadang-kadang hati kita ini, tujuan kita ini sering diganggu oleh tujuan-tujuan yang lain. Memberi bukan karena Allah, berarti harus dimurnikan tujuannya untuk Allah saja. Maka kata ikhlas itu adalah memurnikan. Nah, dalam kasus akidah, bahwa beberapa Al-Quran menerangkan bagaimana akidah-akidah umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tercampur banyak dengan akidah-akidah yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala mengutus lagi Nabi kita yang terakhir, yang ingin memurnikan ini dengan surat Al-Ikhlas. Saya ambilkan contoh, catatan saya misalnya surat Al-Maidah ayat 72-75. Allah SWT berfirman di sini, laqad kafara. Nah ini sungguh-sungguh telah kafir. Siapa? Alladzina qalu
orang-orang yang mengatakan innallaha wal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu Al-Masih ibnu Maryam. Itu sudah ditegaskan di sini. Saya nggak tahu ya teman-teman kita orang-orang Kristen itu baca ayat ini atau tidak. Seharusnya dia membaca juga kitab Al-Quran ya sebagai perbandingan. Yang jelas-jelas dikatakan di sini lakon itu artinya sungguh-sungguh adalah, ada qad. Dua kata tambahan ini bermakna la sungguh-sungguh, qad sungguh-sungguh. Berarti penekanannya sangat. Ya. Orang Indonesia kalau mengatakan itu di sana ada kejadian apa itu tabrakan, orang itu kemudian menyaksikan benar. Apa jawabannya? Sungguh. Orang Jawa bilang apa? Tenang. Wallahi ya itu. Dalam bahasa apapun pasti ada kata untuk menguatkan berita itu. Tenane, bener loh. Wah itu untuk menguatkan. Nah dalam bahasa Arab la yang tidak panjang itu maknanya itu. Innal insana lafi, bukan lafi, salah itu. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, sungguh-sungguh dalam kerusakan. Di sini ada laqad, la-nya adalah sungguh-sungguh, qad juga sungguh-sungguh ketika berhadapan dengan fi'il madhi namanya penguat kata. Laqad, benar-benar sungguh-sungguh kafir, benar-benar sungguh-sungguh kafir orang yang mengatakan qalu innallaha, sesungguhnya Allah itu huwal masih ibnu Maryam. Jadi ayat ini menerangkan kalau ada orang menganggap Allah itu Isa ibnu Maryam, dia kafir. Seandainya orang-orang Kristen membaca ini gimana ini? Atau memang harus membaca ya mereka ini? Wa qala al-Masih, dan Allah itu sudah mengatakan Al-Masih, Nabi Isa sendiri mengatakan disitir dalam surat ini, nanti dibaca sendiri Al-Maidah ayat 72-75. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, U'budullaha, kamu harus menyembah Allah. Itu Isa sendiri mengatakan itu dalam Al-Quran digambar. U'budullaha, kamu harus sembah Allah. Rabbi wa rabbukum, itu Tuhanku kata Isa, wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua. Ini jelas-jelas akidah Islam jelas di sini. Rabbi wa rabbukum, Isa mengatakan ini Tuhanku, Allah Tuhanku, dan Tuhan kalian semua. Innahu mayusyriku billahi, sesungguhnya siapa yang memusyrikkan Allah, faqad, sesungguhnya dia haramallahu alaihi jannah, pasti diharamkan jannah, surga bagi. Ini adalah sebuah penyelewengan akidah yang dilakukan oleh kaum Nasrani, dan itu sebelum turunnya Al-Quran dan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu ayat lagi yang menerangkan bagaimana akidah orang Yahudi. At-Taubah ayat 30 dan 31. At-Taubah 30 dan 31. Allah SWT mengisahkan ini, mengambil cerita ini, kemudian masukkan di dalam Al-Quran supaya menjadi peringatan kita semua. Nih orang Yahudi begini dulu mengatakan, nih orang Kristen dulu mengatakan ini, orang Nasrani mengatakan ini, orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah. Uzair itu, nanti kalau Bapak Ibu buka di Google siapa Uzair dalam akidahnya orang Yahudi, itu akan diterangkan banyak. Uzair itu orang yang hafal kitabnya, orang yang cerdas, dan kemudian saking cerdasnya, saking hafalnya kitab mereka, inilah anak Allah, kira-kira begitu, ya kan? Nah, orang Yahudi mengatakan
ternyata Uzair itu anak Allah. Masya Allah. Disinilah maka orang Yahudi sudah tercemar akidahnya dari keikhlasan, dari tauhidnya. Kemudian orang Kristen juga sama-sama ya, sudah tercemar dari akidah yang sesungguhnya. Nah, dikatakan di sini terusnya bahwa waqalatin nasara al-masihi ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Kristen mengatakan Al-Masih itu juga anak Allah. Kemudian dzalika qauluhum bi aqwahihim, itu hanya omong kosong saja kata Allah. Nah, akidah-akidah semacam ini kemudian harus dikembalikan pada akidah yang sesungguhnya. Kemudian diturunkan salah satunya surat Al-Ikhlas, ingin memurnikan akidah. Sekali lagi yang baru datang, khalasa yakhlisu, itu artinya murni. Tapi kalau ditambah alif akhlasa yukhlisu, memurnikan. Jadi surat Al-Ikhlas itu surat yang ingin memurnikan dari akidah-akidah sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai mengatakan qul huwallahu ahad. Yang pertama, ketika Nabi ditanya oleh orang-orang Quraisy, Nabi kamu itu sakit apa? Mau merubah tradisi, mau memecahkan persatuan nenek moyang kamu, akidah nenek moyang kamu sakit. Kamu nggak punya uang, kamu ingin nikah dengan seseorang yang cantik, ditawari Nabi itu. Nabi Muhammad mengatakan, kembali lagi, aku ini tidak gila, aku ini adalah orang yang tidak sakit, aku ini tidak butuh harta, dan aku tidak perlu perempuan yang cantik. Aku ini adalah Rasulullah yang ingin mengembalikan akidah itu. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir waktu mengatakan, coba kalau begitu coba terangkan deh dalam bahasa kita ini, terangkan Tuhan kamu itu ayat apa sih? Nah, muncullah dari situ ayat ini dengan redaksi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kata qul itu adalah kata perintah. Perintah dari mana? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, qul katakan. Qul itu katakan, tapi kalau qul itu makan ya, antara qaf dengan kaf jangan keliru. Kata qul, katakan. Apa yang harus dikatakan? Huwallahu, dia itu. Dia itu siapa? Allah ahad. Allah itu ahad, Allah itu tunggal. Kata ahad itu menunjukkan pada keesaan dan ketunggalan, karena kata ahad itu tidak berjejer dengan bilangan-bilangan dalam bahasa Arab yang lain. Satu bahasa Arabnya ahad, wahid. Ini kadang-kadang orang Arab tuh bisa paham kalau susunan atau cara melafalkannya betul. Kita sering mengatakan siapa namanya? Wahid. Jadi bahasa Arab itu bisa wahid atau wahid, gitu ya. Kalau wahid nggak paham Pak. Wahid. Kalau bilangan itu harus ada tekanan Pak. Wahid. Isnain, begitu. Isnain nggak paham mereka, ya. Karena nggak ada panjangnya. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, itu kalau itu nggak ada panjangnya. Arba'ah, khamsah, terus sittah, terus sab'ah, terus tamaniyah, itu ada panjangnya. Tamaniyah mereka sebut tamaniyah. Kam berapa ini? Tamaniyah riyal, khamsah riyal, ya. Kemudian tis'ah, kemudian 10.
Nah, wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah. Ahad itu ada di mana? Tidak ada pada hitungan itu. Tetapi dipilih Allah itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu tunggal. Karena ketika wahid nanti ada berjejer dengan itsnain, tsalatsa, arba'ah. Seperti juga yang mengatakan kata Esa itu tidak ada duanya, tiganya ya. Begitu kira-kira. Jamaah sekalian, kalau Allah itu Esanya itu bagaimana? Nah, ini yang susah Bapak Ibu sekalian. Menerangkan Allah itu agak susah. Kenapa? Allah itu maha tinggi. Allah itu tidak bisa kita mengerti sebenarnya. Tidak bisa kita mengerti sesungguhnya. Maka ada saran ya, jangan pikirkan zat Allah, tetapi pikirkanlah tanda-tandanya. Pikirkanlah ayat-ayatnya. Mudah-mudahan dengan memikirkan ayat-ayatnya ini kita bisa percaya dalam hati bahwa Allah itu ada. Kalau kita pikirkan lebih detail, walaupun ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada 22 sifat ya Pak ya, betul? Mu'tazilah itu hanya ada 5 sifat. Sebenarnya itu saya melihat itu memang gambaran-gambaran yang bisa kita tangkap, sifat-sifat Allah yang bisa kita tangkap. Karena sesungguhnya zatnya kita akan susah. Sebenarnya Allah itu seperti apa? Yang jelas Allah itu maha semua, maha. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian, sifat Allah wal awal wal akhir. Pertanyaan saya, awalnya kapan? Kapan awalnya? Awalnya tuh kapan? Nggak tahu kan? Nah, tetapi logika kita mengatakan pasti Allah itu awal, betul enggak? Nah itu yang dimaksud. Tapi kalau didetilkan awalnya tahun berapa, abad berapa, tapi secara logis kita mengerti tidak mungkin ada dunia ini, tidak mungkin kita ini ada kalau tidak ada yang mengatakan. Itu salah logikanya. Allah sudah berikan kepala kita ini akal. Nah, ini mic ini ada, betul enggak? Mic ini ada enggak? Nah, jelas dipegang ada kok ini, dipakai begini ya. Terus saya tanya, siapa yang mengadakan? Mic hotel. Hotel bikin mic ya. Walaupun kita ini tidak mengerti siapa yang bikin mic ini, tapi logika kita, kepala kita mengatakan pasti ada yang mengadakan, betul enggak? Pasti ada yang membuat. Kalau ada orang mengatakan manusia ada karena ada dengan sendirinya, itu mustahil. Manusia ada, bumi ada, adanya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya ada. Nah, itu ngawur logikanya. Pasti Bapak Ibu mendebat. Kepala kita nggak nerima sesuatu itu ada, pasti ada yang mengatakan. Ada sesuatu yang bisa kita mengerti di alam ini, dan kita akan percaya itu yang diinginkan. Allahu Ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Para mufassir membagi keesaan ada 3. Keesaan zatnya, ini yang berat kita, gimana saya harus menerangkan zat Allah itu semacam apa. Tapi logikanya zat Allah itu tersusun dari ketunggalan keesaannya. Tidak mungkin Allah itu tersusun dari sesuatu yang lain. Kalau sesuatu tersusun dari yang lain, maka apa? Maka dia tergantung dengan yang lain. Contoh apa? Bapak Ibu punya motor di rumah? Pasti. Motornya 3 nomor 4? Pasti. Ya. Motor itu tersusun dari apa? Berbagai komponen itu. Salah satu komponen mati, maka
Tidak bisa Semuanya mati. Nah, kalau begitu, kalau Allah itu tersusun dari komponen, tak mungkin. Dunia ini coba lihat, semuanya tiap hari hidup, matahari jalan dan sebagainya. Mereka semua punya komponen hidup. Maka yang hidup, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan ini, pasti tunggal dan tidak membutuhkan yang lain. Kira-kira begitu gambaran zatnya. Secara logika bisa tangkap, Pak. Bisa ditangkap. Mudah-mudahan. Kalau tidak bisa ditangkap, nanti ngaji lagi buka YouTube yang di sini terlalu singkat. Yang kedua, zatnya, selain zatnya yang tunggal, yang kedua adalah sifatnya. Pasti sifat Allah itu tidak ada saingannya. Sifat Allah itu tidak ada yang menyamainya. Tanda-tanda harus berhenti itu, saking apa? Saya kalau di kampus lagi ngajar terus ada HP begitu langsung berhenti. Kalau ada yang jatuhkan pulpen, pak, satu, oke, satu, pak, dua, ketiga, assalamualaikum. Tanda mahasiswa itu udah bosan banget. Yang kedua adalah sifatnya itu tunggal Allah itu. Coba bayangkan, sifat apa dari Allah yang tidak tunggal dan hanya dimiliki Allah saja? Coba sebutkan salah satu sifat Allah dari Asmaul Husna yang 99 itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim kemarin sudah diterangkan dalam surat Al-Fatihah. Rahman Rahimnya Allah itu luas semuanya. Enggak pernah Allah batasi Rahman Rahim itu. Kemarin saya katakan, seandainya manusia itu dikasih sifat Rahman atau Rahim, ya mungkin terbatas saja. Kalau presidennya ini dari mana? Dari mana presidennya? Gerindra. Ya menterinya Gerindra lah, teman-temannya. Begitu ya kira-kira. Tapi Allah kan tidak. Walaupun orang yang membenci Allah, orang yang tidak suka dengan Allah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang sama sekali tidak peduli dengan Allah, tidak mengakui adanya Allah, tetap saja Allah kasih rezeki, kasih makan, kasih minum, kasih rezeki, kasih kehidupan, kasih nyawa, kasih napas setiap hari. Seandainya Allah itu manusia, maka yang hidup hanya teman-temannya, gitu kan. Yang dikasih rezeki hanya saudara-saudaranya, yang lain mati semua, dimatiin semua. Itu manusia. Tapi Allah tidak, itu Rahman Rahimnya Allah. Itu karakternya. Allah itu Ghafur, saya katakan kemarin dalam ceramah. Dalam ceramah apa, Pak? Dalam ceramah apa? Di Arafah kemarin, mudah-mudahan. Ghafur. Ghafur itu maha pengampun. Bapak kalau ngampuni manusia, temannya, saudaranya, kira-kira kalau 10 kali diampuni enggak? Ayo Pak ya. Bapak kalau ketemu orang bikin salah lagi, sampai 10 kali, kira-kira ngampuni apa? Dia ada maaf. Betul, berarti manusia betul Bapak itu. Bapak bukan Tuhan. Dia ada maaf bagimu. Ya, tidak ada maaf bagimu sudah 10 kali, 11 kali. Ya itu berarti manusia. Allah tidak begitu. Ghafurun, tasdid itu menunjukkan ditaksir, menunjukkan banyaknya ampunan. Coba kalau Allah tidak ngampuni setiap saat, tidak ngampuni kapan saja, tidak ngampuni terus menerus, kita lah yang masuk neraka. Betul nggak? Bapak sudah melakukan kesalahan berapa kali? Banyak kali. Ya. Coba kalau Allah tidak menerima kesalahan, tidak ghafur, setiap kesalahan diampuni, kita akan masuk neraka semua. Yang ceramah ini masuk neraka pertama kali. Karena kita berkali-kali tobat sambalnya sambal kacang,
Sambalnya sambal pedas, terus tobat sambal terus. Coba kalau Allah tidak maha pengampun, ghafurun, afuwun, masuk neraka kita semua. Itulah karakter Allah. Sifat Allah itu tunggal. Sifat Allah itu tidak ada yang bisa menyayanginya. Apalagi satu lagi adalah perbuatan Allah itu tunggal. Maksudnya apa? Tidak ada yang nyanyi. Maka ada kata fa'alun lima yurid. Wah, apa itu? Surat apa itu, Pak? Fa'alun lima yurid, surat apa itu? Artinya Allah itu kalau sudah berkehendak gak bisa dicegah sama sekali. Ada nggak kemauan manusia yang nggak bisa dicegah? Presiden? Walaupun Prabowo sekarang nyuruh saya pergi pulang ke Indonesia sekarang, saya nggak mau. Walaupun presiden nyuruh saya pulang sekarang, saya lagi menikmati haram, nggak mau gitu. Siapa yang bisa? Kalau Allah sudah menginginkan kita, saat ini saya meninggal, mau Bapak, saya meninggal saat ini, atau Bapak aja lah. Kalau Bapak diam saja nggak mau jawab, dah Bapak aja yang meninggal. Mau Pak sekarang? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Siap. Mending sekarang, mumpung dosa kita diampuni. Masih punya utang. Oh, masih punya utang. Anaknya masih kecil. Iya. Cucunya masih kecil. Tinggal catat, ini anak-anakku, keturunanku, utang saya segini. Saya pamit. Siapa? Kalau Allah mau, saya sekarang lagi ngomong meninggal, ya nggak bisa apa-apa. Itu namanya fa'alun. Allah mau, selesai urusan. Termasuk kita haji ini, Allah tuh menghendaki kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah sudah mau, itu namanya fa'alun lima yurid. Salah satunya kematian, kelahiran, apalagi rezeki, apalagi jodoh, Umur. ya tadi kematian tadi. Oh iya. Iya. Rezeki. Mohon maaf nih, dulu jangan istrinya Pak Marlan dulu bukan yang sekarang ya. Jangan bos. Jangan ini supaya nggak serius banget gitu loh ceramahnya. Ya. Sudah lama-lama pacaran, tapi ya kalau Allah tidak menghendaki terus gimana? Enggak jadi. Ya sudah. Ya, jalan 10 tahun. Siapa itu? Belajar yang ceramahnya itu ya. Makanya masih Maju. Itu fa'alu lima yurid. Allah kalau sudah berkehendak sudah nggak bisa apa-apa. Pak lanjut Pak. Kasihan. Bapak punya pengalaman mesti dalam hidup itu. Ustaz pasti punya pengalaman semua. Ketika Allah kehendak itu, siapa yang menghalangi itu? Saya punya pengalaman itu, walaupun ini rahasia Pak ya. Apa ya? Nggak usah cerita. Nggak usah cerita ya. Ini rahasia. Enggak usah ceritakan ke orang lain. Di sini saja. Iya, itu cerita. Apalagi di YouTube loh nanti. Pernah saya itu dulu bersaing untuk masuk jadi dosen UIN itu bersaing. Dari 6, 7, 8, 9 tinggal 2 orang. Ya kemudian salah satu, tapi jangan ribut ya Pak ya. Ini rahasia Pak ya. Salah satu pesaing saya ini dipegang oleh dekannya siapa Allah alam. Saya merasa aduh, saya siapa yang megang? Bakingnya maksudnya itu Pak ya. Baking powdernya itu. Ternyata dekan itu bukan apa-apa di hadapan Allah. Ketika Allah kehendaki saya, ya saya yang muncul. Itu yang membuat saya, ya Allah. Jadi kalau Allah sudah kehendaki itu tidak bisa apa-apa. Itu namanya Allah itu punya sifat tunggal,
Salah satunya dalam perbuatannya. Kalau Allah mau selesai urusan. Hal-hal semacam ini Bapak Ibu sekalian pasti Bapak mengalami lah. Iya. Upayakum kalau Allah mau itu. Jadi keesaan Allah ditafsirkan oleh para ulama dari keesaan zatnya, keesaan sifatnya, dan yang paling tadi saya katakan keesaan perbuatannya. Allah mau selesai. Haji 2020, Haji 2006. Saya juga punya kisah yang menarik. Jadi sebelum pergi ke Mesir itu saya hanya 3 macam doa. Ya Allah, ini mau menyelesaikan disertasi tapi doanya haji. Ya Allah, berikan saya kesempatan haji nyebrang dari Mesir ke sini, ke Saudi. Yang kedua, mohon saya bisa dibekali, mohon saya bisa menyelesaikan tugas kantor saya, menyelesaikan tulisan. Dan ketiga, mohon untuk apa? Untuk memelihara anak istri saya di rumah. 3 bulan sampai di Mesir itu saya ditawari haji. Saya kumpulkan uang itu hampir 50 juta Bapak Ibu sekalian dengan teman-teman yang mau haji. Ada 4 orang. Yang lainnya tidak mau haji dan ternyata tidak haji sampai sekarang, belum berangkat. Godaan demi godaan, bahkan sampai uang saya itu yang 50 juta itu diambil orang, ditanyakan uangnya kemana Pak yang saya titipkan, hilang. Sudah putus asa. Oh ya Allah, memang ini godaan. Habis semua harapan karena uangnya hilang. Saya tanya, hilangnya kemana? Gak tahu, pokoknya hilang. Coba, ada nggak? Wah, di dada itu ya sudah sesak ini. Kita berusaha biar bisa haji, nyebrang dari Mesir ke sini, uangnya hilang. Tapi yang mengagetkan adalah kalau Allah sudah berkehendak, travel haji yang akan kita nunuti ikuti. Yang saya ikuti itu yang ditawari pertama kali. Jadi kami kan harusnya 6 bulan waktu itu. Kalau sekarang haji kayak gini nggak ada lagi. 6 bulan di Mesir baru diperbolehkan mahasiswa atau siapapun pergi haji ke Saudi. Kalau sudah 6 bulan, saya ditawari baru 3 bulan. Itu sudah rezeki, senang. Ternyata boleh, sudah gitu. Uangnya saya setorkan kemana? Kawan-kawan dari Jogja mengatakan titipkan saja pada seseorang namanya ini, nanti dia bisa diamanahi. Titipkan 50 juta, hilang tanpa alasan. Hilangnya kemana nggak bisa dilacak, bahkan orangnya hilang. Padahal dia pegawai KBRI, dia lokal staf KBRI Mesir waktu itu. Hilang, sampai musim haji dekat hilang. Tapi ketika Allah menghendaki, itu travel datang lagi Pak. Bapak-bapak kemana aja ini? Ada Pak, mau haji apa enggak? Coba pertanyaannya itu. Mau haji gimana? Uang kita hilang. Saya bilang gitu. Bapak gak usah bingung, pergi aja. Lah pergi pakai uang? Tidak usah, kami biayai. Ya Allah. Travel itu membiayai kami berempat haji, tidak sepeser pun. Coba, kalau Allah sudah berkehendak, mungkin doa kami semua ketika berangkat, ya Allah haji, ya Allah berikan kekuatan untuk menulis, dan ya Allah ketiga pelihara anak kami, keluarga kami. Itu yang kita dengungkan. Datang pertolongan Allah. Kalau mau, udah Bapak gak usah pusing. Nanti urusan bayar belakangan, Bapak berangkat dulu. Ini udah waktu haji. Nangis kita semua itu. Ya Allah. Pulang-pulang haji utang. Saya pulang-pulang sama Bu Tati dari Temanggung. Apa itu? Haji utang. Jadi kerja habis 10 haji itu bukan syukuran, habis didatangi orang-orang minta doa, ngejar-ngejar orang supaya utangnya bisa terbayar. Itu pengalaman saya Bapak Ibu sekalian. Allah ketika berkehendak tidak ada yang bisa melawan. Masa ada travel Mesir percaya sama orang Indonesia, diberangkatkan sampai selesai utang, baru diselesaikan setelah beberapa minggu setelah itu.
hal di luar akal kita semua. Maka Allah itu adalah fa'alun lima yurid. Salah satunya bahwa ikhlas memurnikan akidah bahwa Allah itu satu zatnya, Allah itu satu sifatnya, Allah itu satu perbuatan. Kalau Allah sudah berkehendak, ya ini yang harus kita lakukan. Allah berkehendak itu sudah semuanya selesai. Kematian kita dikehendaki kapan, tidak bisa ditolak. Rezeki kita mau Pak ditolak, nolak rezeki mau, nggak bisa ditolak. Jodoh kita nggak bisa ditolak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita ada waktu. Ya? Sudah habis ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita teruskan. Kalau kurang kita tambahi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kata ikhlas dimurnikan, dikembalikan kepada asli. Bagaimana, satu lagi pertanyaan, bagaimana cara supaya kita yakin bahwa Allah itu satu? Baik, jawabannya kita tunggu bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis waktunya.